Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destara Yusdan Ananta SPD. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa program pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Padang, jurusan Seni Budaya. Pada hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk video pembelajaran atau BIKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Yes, Allahu Akbar. Oke, ketua kelas silakan disiapkan. Perhatian seluruhnya, siap gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana Ustaz Didik? Pada hari ini semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Ya, oke. Sekarang saya minta kepada Fani untuk memimpin paduan suara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa. Oke, silakan berdiri semua. Oke, terima kasih kepada Fani yang telah membimbing teman-temannya paduan suara. Seperti biasa kita akan melakukan absensi ya. Andini, Hadir Pak. Arda Mufti, Hadir Pak. Asri, Hadir Pak. Dinda Novia, Hadir Pak. Diska, Hadir Pak. Rezan, Hadir Pak. Safa Jihan, Hadir Pak. Fajar, Hadir Pak. Umair, Hadir Pak. Yulia Kartika. Hadir Pak. Oke, nggak ada yang absen ya? Ya. Sekarang kita akan memasuki materi baru. Tapi sebelum kita masuk materi baru, kita coba ingat-ingat dulu. Minggu lalu kita sudah belajar seni rupa dua dimensi. Kemarin sudah juga kita belajar seni lukis ya? Ya. Oke, mana? Masih ingat? Masih. Nah, kalau yang masih ingat tentang materi yang lalu, seni lukis naturalisme apa pengertiannya? Oke, Anda silakan. Seni lukis naturalisme itu karena pelukisnya itu terinspirasi dari alam, Pak. Dari Alam. alam. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang representatif dan representatif. Sebelum kita masuk ke materi baru, saya akan menjelaskan kepada kalian. Yang kita masuki ialah pengenalan seni rupa yang ada di sekitar kita. Pengenalan seni rupa yang ada di sekitar kita. Nah, nanti kita membahas definisi, ciri-ciri, contoh serta klasifikasinya perkembangan seni rupa itu berdasarkan zaman. Manfaat kalian mempelajari seni rupa berdasarkan zaman ialah
kalian bisa mengenal seni apa saja yang ada di sekitar kalian. Contohnya baju kalian. Itu masih seni rupa tidak? Terus kalau kalian pakai sekarang kursi, meja? Yes, itulah kenapa belajar pengenalan sekitar kita. Tujuan kalian mempelajari ini ialah agar kalian mengetahui definisi seni rupa itu apa. Terus kalian juga mengetahui klasifikasi perkembangannya. Yang seperti saya bilang tadi, ada seni rupa modern, tradisional, apalagi kontemporer, terus zaman Renaissance kalian bilang. Harusnya Renaissance ya. Oke, silakan kalian lihat pengenalan seni rupa. Oke, sebelum kita masuki materi, saya akan bertanya kepada kalian, siapa pelukis yang membuat lukisan Mona Lisa? Banyak. Oke, silakan Fadi. Leonardo da Vinci, Pak. Selain itu, silakan Anda. Leonardo DiCaprio. Apa Pak? Leonardo DiCaprio. Kalian tahu Leonardo DiCaprio itu siapa? Itu yang main film Titanic. Oh iya Pak. Oke, namanya adalah Leonardo da Vinci. Siapakah dia? Dia ini terkenal sebagai bapak seni rupa dunia. Nanti kalau kalian belajar di sini, nanti dijelaskan lagi dia itu masuk ke zaman mana. Apa pengertian dari seni rupa? Oke, Wafik. Seni rupa yaitu mengekspresikan imajinasi dalam bentuk yang dapat dirasa, dilihat seperti lukisan ataupun patung. Yang mungkin itu Pak. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Pak, misalnya lemari itu Pak. Lemari? Ya bisa kita raba Pak, bisa kita pegang. Itu seni rupa lemari. Iya kan? Iya Pak. Seni rupa apa lemari? 3 dimensi. Oke, benar 3 dimensi. Oke, udah paham kalian ya. Terus bukan hanya lemari saja, seperti saya bilang, baju yang kalian pakai seni rupa. Terus apa lagi? Meja. Kursi, tas kalian, Sepatu. peci kalian, semuanya itu seni rupa. Hampir semua dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, benar? Benar. Terus simpelnya saya ingin bertanya lagi, seni rupa ini fungsinya kan ada dua, terapan dan murni. Terapan itu apa Miki? Yang dapat dipakai Pak? Yang dapat dipakai. Benar? Oke, benar. Sedangkan murni adalah estetika. Estetika itu apa coba? Keindahan. Oke, mantap. Sebelumnya pernah belajar SMP ya? Oke, kalian lihat ini di PowerPoint kalian, klasifikasi seni rupa berdasarkan zaman. Coba dibaca Akmul. Seni rupa tradisional, seni rupa Renaissance, seni rupa modern sama seni rupa kontemporer. Seni rupa Renaissance. Oke? Ya Pak. Nah, ini dia seni rupa tradisional. Seperti yang saya bilang, seni rupa tradisional berkaitan dengan khasanah lokal atau suatu kekhasan di dalam daerah tersebut. Contohnya di Riau ini, apa seni rupa tradisionalnya? Tari. Baju, Baju apa? baju Melayu Pak. Baju Melayu di? Ya. Wow, yang lain ada punya itu? Punya Pak. Pak. Punya. Terus selain baju Melayu dia apa? Ada Pak? Baju musang. Ada Pak? Tanja. Ada lagi Pak? Apa? Songket. Kain? Songket. Pernah lihat kain songket? Atau punya? Punya. Oke, mantap. Nah, seni rupa Renaissance. Ini seni rupa Renaissance yang kalian bilang itu. Silakan dibaca Saudara. Seni rupa Renaissance. Bahasa Prancis Renaissance dipungut dari kata Itali Renas cita abad ke-16. Kata lainnya yang memiliki arti sama, rebirth, bahasa Inggris yang artinya kelahiran kembali. Oke. Pada saat zaman seni rupa Renaissance ini,
bukan hanya cabang seni yang sedang naik daun atau rebirth atau kelahiran kembali. Cabang kesehatan, kedokteran, medis, matematika, terus tentang apapun pada saat ini semuanya lagi naik daun. Cabang seni yang terkenal, lihat pernah lihat patung ini atau lukisan ini? Benar, ini adalah Yesus dan ke-12 rasulnya. Karya dari Leonardo da Vinci. Iya. Lukisan yang terkenal nomor 2 sedunia. Yang Mona pertama Lisa. Pasti yang Mona Lisa. yang sendiri itu. Ciri khas dari seni rupa zaman Renaissance ini ialah dia bisa menggambar secara detail atau melukis secara detail tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia itu bisa dilihat sel-selnya, tulang-tulangnya, darahnya, terus otot-ototnya, bicepsnya, bahkan berguna untuk kedokteran. Karena masa itu belum ada namanya ronsen seperti sekarang. Keren kan? Tapi caranya itu harus dibuka dulu. Ya, Renaissance. Tapi kan yang meninggal dulu. Iya. Dan izin keluarga. Oke, seni rupa modern pasti jangan tahu semua nih. Seni rupa modern mulai menanggalkan pakem-pakem suatu tradisi dan mengutamakan eksperimen demi kemajuan seni yang tergolong dalam seni rupa murni. Sekarang saya tanya contoh seni rupa modern apa? Abstrak. Apa? Abstrak. Abstrak. Abstrak atas gitu. Abstrak. Selain itu apa? Yang simpel aja kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Foto. Selain itu? Oke. Seni rupa. Struktur kelasnya Struktur kelas. Bisa. Apa lagi? Apa? melukis dinding. Melukis dinding atau mural. Benar. Terus apa lagi? Tato dan banyak lagi. Mau stiker, mau kaligrafi, itu masuk ke Modern. Nah, kemarin kan sudah bahas apa kita nih? Tentang seni lukis aliran ya? Iya. Aliran apa kan? Abstrak. Aliran apa kayak gini? Kalangan. Dan tiga nih. Apa? Manusia dengan temanya benar. Saya nanya alirannya. Ya, yang ini itu aliran. Oke. Apa tadi? Naturalisme siapa jawab tadi? Naturalisme. Selain itu? Oke, jawabannya adalah impresionisme. Warnanya yang diangkat menggunakan warna-warna terang dan menggunakan cat minyak. Siapa yang pernah? Lanjut saja. Dan yang terakhir adalah seni rupa konten. Ya, seni rupa kontemporer itu apa contohnya? Ya silakan, Anda. Melukis di atas Pasir. Benar atau benar? Benar. Oke, selain itu apa lagi? Pani. Yang dari kertas itu, Pak. Daur ulang kertas. Origami. Pattern dari daur ulang kertas. Oke. Sekarang kita berikan apresiasi untuk diri kita sendiri. Oke, silakan kita lihat video pembelajaran yang di samping kanan ini. Apa yang tidak Halo teman-teman, para siswa-siswi yang sedang menonton video hari ini, dimanapun kalian berada, masih tetap semangat mengikuti pengelompokan seni rupa. Pengelompokan tersebut terbagi atas apa saja? Tetap simak penjelasan Ibu April ya. Pengelompokan seni rupa terbagi atas 3 hal. Yang pertama yaitu pengelompokan seni rupa berdasarkan wujudnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa berdasarkan wujudnya, seni rupa ada 2 macam, yaitu yang pertama ada seni rupa 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah hasil karya seni rupa yang memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar saja, serta bisa dilihat dari 2 sisi juga. Contohnya lukisan, karena tidak mungkin kan kalau
kalau kita mau menikmati keindahan lukisan dilihat dari tentu saja. Nah, juga kedua yakni seni rupa. Biasanya bentuk dan fungsinya tentu beragam, jinak dan lain-lain. Berdasarkan masa atau waktunya. Berdasarkan masanya, seni rupa dikelompokkan menjadi 3 bagian berikut ini. Yang pertama ada seni rupa tradisional. Seni rupa tradisional dibuat dengan memperhatikan pola dan tertentu sebagai format budayanya dan dibuat berulang-ulang tanpa mengubah bentuk aslinya. Aturan ini tentang apa saja? Umumnya aturan itu terkait penciptaan bentuk, pola, kemudian corak, penggunaan warna, bahan, dan yang terakhir ukuran. Nah, aspek berkarya seni rupa tradisional ini masih dipertahankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Contohnya seperti ini, dan coba kalian amati. Nah, yang terakhir yaitu seni rupa kontemporer. Seni rupa dari situasi dan kondisi saat karya itu diciptakan. Ada yang ditanyakan tentang video tersebut? Oke, main. Kalau komik itu termasuk seni rupa loh. Seni rupa dong. Seni rupa apa coba? Dua Dua dimensi. Selain itu ada yang tanya lagi? Ada Rita? Kenapa Pak? Itu seni rupa kontemporer itu unik-unik gitu ya? Kenapa unik? Nah, itulah pembedanya. Seni rupa kontemporer ini terbebas dari semua pakem. Kalau modern itu sudah pasti banyak menggunakan teknologi. Kalau kontemporer ini apapun bisa dijadikan sebagai seni rupa. Ada seni lukis itu cuman dari gambar terus ditokok pakai paku, terus digabungkan benang, itu udah jadi seni rupa kontemporer. Iya. Ada juga pembuatan patung dari semua knalpot motor digabungkan. Itu jadi seni rupa kontemporer. Imajinasi juga termasuk. Imajinasi yang mana? Imajinasi dari kita. Maksudnya gimana? Dari pikiran kita, Pak. Iya, termasuk dalam seni rupa. Kalau diungkapkan lagi lebih masuk. Kan kalau dalam seni lukis itu ada namanya surrealisme atau sesuatu inspirasi dari dalam pikiran maupun mimpi. Oke, tidak ada bertanya ya, silakan dibentuk kelompoknya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Mejanya digabungkan. Sudah masuk dalam kelompoknya ya? Seperti biasa saya akan membagikan LKPD. Sudah dapat semua ya? LKPD-nya? Nah, silakan kalian lihat LKPD tersebut. Suaranya. Oke, silakan kalian lihat LKPD tersebut. Ada berapa gambar di situ? Nah, terus apa saja yang disuruh? Kalian ketahui namanya apa? Seni rupa itu apa namanya? Fungsi, klasifikasi.
Ini kan batik nggak sih? Iya. Ini batik, makanya ini kayak itu nggak sih? Kayak ini kok komik. Ini komik. Bisa zaman dulu gitu loh. Zaman pasir. Nah, zaman pasir itu. Baru yang ini kan kayak lukisan pasir. Iya, lukisan dari pasir kan. Ini modern. Pakai alas nggak sih? Pesanku tidak ada mana boleh yang Klasifikasi. Yang klasifikasi itu zaman. Kak, klasifikasi itu jangan. Bukan zaman. Bukan zaman. Yang klasifikasi. Coba searching apa? Ini komik nggak? Ini patung. Itu bukan patung, itu wayang. Oh ya. Ini wayang, komik, lukisan. Ini kayak lukisan zaman dulu itu masih. Coba lihat. Ini apa nih? Yang pertama itu songket. Kayak songket dia main. Oh ini HP, kayak layar-layar komputer itu. Saya. Oh ini yang menulis di atas pasir. Iya, itu lihat tuh. Kan, dah, murni atau terapan terus kalian jelaskan. Kalau murni, apakah dia atau terapan? Maksudnya apa? Bukan. Ini apa, weh? Itu deskripsi. Kalau klasifikasi Ya, itu apa? sama. Ya, lukisan. Lukisan aja. Udah gitu. Lukisan apa? Nah, coba kalian lihat sini. Ini lukisan apa? Oke. Ini fungsinya apa? Fungsi yang pembukaannya nggak sih? Ya, kan tadi ada dua jadi tuh. Apa tuh? Terapan sama? Sama murni. Jelaskan dulu misalkan kalau terapan apa, kalau murni apa. Terus baru klasifikasi berdasarkan zaman itu apa lagi? Udah. Muatin, berarti kan kalian nggak perlu nengok itu. Batik dan Coba kita lihat songket itu sama dengan batu nggak? Oke. Iya berarti sakit kan? Iya bener kan? Jelas-jelas ini. Yang aku salah bilang tadi apa? Silakan kelompok yang ingin tampil mana? Kelompok 3 ya. Oke, silakan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Saya Ananda Juliana Putri. Saya Selvina. Saya Marsha Nadia. Saya Muhammad Penapri. Akan menjelaskan tentang LKPD yang diberikan oleh Pak Desta. Di gambar yang pertama itu ada songket. Fungsi songket itu adalah terapan. Dapat digunakan sebagai pakaian, biasanya digunakan untuk acara-acara adat atau acara besar. Songket ini masuk ke dalam zaman tradisional. Yang kedua ada lukisan pasir. Lukisan pasir ini fungsinya itu murni sebagai estetika karena dia menunjukkan keindahan. Itu masuk pada zaman kontemporer. Yang ketiga ada lukisan. Lukisan ini biasanya digunakan sebagai pajangan, indah. Itu masuk pada zaman Renaissance. Terus yang keempat ada komik.
Komik itu biasanya digunakan sebagai alat bacaan yang bisa kita baca atau sebagai hiburan. Itu masuk pada zaman modern. Dan yang kelima ada wayang. Nah, wayang itu biasanya digunakan untuk hiburan masyarakat, untuk ditonton. Terus itu juga masuk pada zaman tradisional. Zaman tradisional. Oke, bagaimana kelompok lain, ada tanggapan? Apakah ada kelompok lain Ada yang ingin menambahkan dari kekurangan kami? Oke, silakan. Yang mana? Lukisan Tuhan. Lukisan apa? Tuhan, Pak. Tuhan. Tuhan dari agama lain, Pak. Tuhan dari agama lain. Seperti itu kan gambar apa? Dewa. Dewa. Sudah? Ya. Nanti jawab ya. Nabi Adam. Sama gambar dewa Garuda. Ya, Pak. itu kan Apakah benar Nabi Adam? Salah. Sekali lagi. Salah. Oke, karena agamanya belum sempurna, nanti diperbaiki lagi ya. Iya, Pak. Oke, selain itu ada lagi? Terima kasih kepada kelompok berapa tadi? Belum. Oke, selain itu ada lagi yang ditanyakan? Ada Pak kami. Gambar ketiga itu kenapa diklasifikasikan ke zaman Renaissance? Oke, cantik. Ayo, kenapa? Renaissance. Renaissance itu kan Kalau searching di Google ada Apakah bisa menjawab? Tidak? Itu belum mengenal teknologi, Pak. Ya. Apakah benar jawabannya? Kurang ya. Oke, kita kasih apresiasi untuk kelompok 3. sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh teman saya Yulia Kartika. Pada Yulia, kami persilakan. Hasil diskusi kami yaitu dari gambar nomor 1 kami menyimpulkan itu adalah kain batik. Kain batik yang tergolong dalam fungsi terapan, yaitu biasanya kain batik ini digunakan untuk jarik. Sedangkan gambar nomor 2 yaitu melukis di atas pasir, yang fungsinya tergolong dalam estetika dan klasifikasinya yaitu dibagikan dalam penghiburan. Sedangkan nomor 3 adalah lukisan gereja. Lukisan gereja tergolong dalam fungsi estetika yaitu keindahan, namun bagi penganut agama Kristen, lukisan ini sangat mempunyai makna. Nomor 4 yaitu komik. Komik tergolong dalam fungsi terapan dan juga estetika. Biasanya komik ini dibaca untuk menghiburkan. Nomor 5, wayang. Wayang berfungsi untuk memaparkan suatu kebudayaan yang biasanya digunakan untuk pertunjukan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang kurang atau ingin bertanya, kami persilakan. Aku mau nanya, itu kenapa nomor 1 disebut kain batik? Karena kami menyimpulkan dari coraknya yang bertema batik. Adakah teman-teman sekalian ingin bertanya lagi atau ingin menambah? kami, Pak. Ada nomor 4 itu pada episode berapakah komik tersebut? Chapter. Sama nama-nama karakternya. Baiklah, woi bro. Suara. Episode 204, benarkah? Dia aja nggak tahu. Saya nanya. Bukan apa ya? Saya bertanya. Episode 204 yaitu
pemeran utamanya adalah One Piece. Itu judulnya. Pemeran utama siapa ini? Luffy. Sama ya? Siapa itu? Sama Barakuda. Tolong, saya sebagai pencinta yang di sini. Saya merusak nama One Piece nih. Oke. Sudah? Ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya lagi saya itu? Adalah saya. Saya mau bertanya kepada kelompok pertama. Ya. Pada gambar nomor 5 itu disebut wayang apa? Jadi tidak dijelaskan oleh sang penjelas. Ini itu salah satu kebudayaan orang Jawa biasanya. Iya, Apa? Biasanya wayang ini itu tentang tokoh kerajaan. Ini wayang golek. Ya betul. Oke. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masih kurang sempurna jawabannya ya. Contohnya nomor 3, 4 dan 5. Tapi goleknya nggak jelaskan kenapa golek seperti itu. Oke, kita kasih apresiasi pada Sekian presentasi kami pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, kelompok mana lagi kelompok terakhir? Kelompok 2. Hati-hatinya. Hati-hatilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan contoh karya seni rupa berdasarkan waktu perkembangannya. Pada gambar pertama itu gambar kain songket. Fungsinya adalah serapan atau yang biasa dipakai karena menandakan simbol sebuah adat. Klasifikasinya adalah seni rupa tradisional. Yang gambar kedua yaitu lukisan pasir. Fungsinya yaitu murni karena hanya untuk melihat keindahannya. Klasifikasinya kontemporer karena media yang digunakan berupa pasir. Gambar ketiga yaitu lukisan penciptaan Adam. Fungsinya yaitu murni karena mengilustrasikan penciptaan Adam. Klasifikasinya Renaissance karena khas dari gereja agama Kristen. Untuk gambar keempat yaitu komik One Piece. Fungsinya yaitu terapan. Klasifikasinya terapan yaitu menyampaikan pesan melalui gambar atau sebagai hiburan. Klasifikasinya modern. Dan gambar terakhir yaitu wayang golek. Wayang golek dari 3 dimensi. Fungsinya itu terapan menceritakan suatu kerajaan atau kisah melalui media wayang dan pelengkap upacara, selamatan atau ruatan atau pertunjukan seni. Klasifikasinya itu tradisional. Terima kasih. Dari yang saya bacakan, adakah teman-teman yang bertanya? Silakan kelompok pertama. Saya mau bertanya tentang kain songket. Sebutkan namanya. Nama saya Umair Al-Bunaya dari kelompok 1. Kain songket pertama kali di Indonesia terletak di daerah mana dan seperti apa ciri khasnya? Kain songket pertama kali di Indonesia di daerah mana dan sebutkan ciri khasnya? Ini jawaban nalar saya. Daerah secara logika. Daerahnya terdapat dari daerah Melayu. Pak, Melayu bangsa Pak, bukan daerah Pak. Ya, terus nanti kamu baca. Dari Riau. Oke. Oke, karena temannya tidak tahu silakan Umar jawab. Apa? Pak mau jawab? Pak mau jawab. Oke, silakan Umar jawab. Kain songket pertama yaitu ada
berada di Palembang dan ciri khasnya mempunyai benang emas. Palembang mana? Pasti ledakannya di atas 90. Lapan dulu. Jangan lupa tanya komik-komik. Ada lagi teman-teman yang bertanya? Ada. Dari kelompok 3. Marcel. Saya dari kelompok 3 yang bernama Marcel Nadia. Di sini saya ingin bertanya ke gambar nomor 3, yaitu gambar penciptaan Adam. Siapakah pelukis? Nama pelukisnya, Pak? Saya lagi gambarnya, Pak. Enggak, tadi yang 2. Iya. Kedua. Nama pelukis gambar itu. Sebagai kita pencinta seni rupa, kita harus tahu siapa nama pelukisnya. Wih, udah tahu. Kok nanya saya? Makanya. Mungkin mana itu Bang pertanyaan kami. Makanya. Penciptaan atau tidak tahu Pak. Tidak tahu. Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Leonardo. Leonardo da Vinci. Siapa? Leonardo da Vinci. Da Vinci. Da Vinci. Leonardo da Vinci. Oke, Leonardo da Vinci. Benar? Benar atau tidak? Benar Pak. Benar dong. Leonardo ya, Pak? Enggak juga. Cuman tadi gitu juga Leonardo. Kemudian presentasi dari kami untuk tidak kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita sudah presentasi ya, ada 5 gambar dan ada beberapa teman kalian yang sudah menjawab dengan baik, ada yang belum. Khususnya di gambar nomor 3 tadi ya, sama gambar nomor 1 ada yang juga, ada yang gambar nomor 3 itu masih kurang jawabannya. Cuman kalau untuk klasifikasinya sudah benar. Dan kalian sudah banyak yang dipelajari pada hari ini ya. Ya, oke. Setelah itu kembali ke posisi semula. Karena kita sudah berada di penghujung materi pada hari ini, saya minta kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Dinda, silakan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah, menurut saya sendiri, seni rupa terbagi 4 zaman dan 2 jenis, yaitu zaman tradisional, Renaissance, modern, dan kontemporer. Dan jenisnya, yang pertama terapan yang artinya dapat digunakan, yang kedua murni yang artinya untuk pajangan atau keestetikan. Oke. Tadi sudah disimpulkan sama si Dinda ya. Sudah paham semuanya? Insyaallah. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, saya berikan penghargaan atau appreciate kepada kelompok terbaik, yaitu kelompok 2. Oke. Dan juga ingat, untuk materi minggu depan kita masuk ke seni rupa 3 dimensi. Persiapkan diri kalian baik ya. Nah, terus kalau misalkan ada salah-salah kata saya atau perbuatan saya atau muka saya yang mengejek kalian, enggak, saya enggak mengejek kalian sama sekali. Ini memang kayak gini. Terus tujuan saya sebenarnya itu membuat kalian lebih termotivasi. Makanya saya dorong kalian, saya push kalian agar supaya lebih baik. Oke, silakan disiapkan. Sebenarnya posisi siap. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa